Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan pokok bahasan yang baru, yaitu tentang metode harga pokok pesanan. Perusahaan menggunakan metode harga pesanan adalah perusahaan yang produknya antara yang satu dengan yang lain mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Mungkin beda dari desainnya, mungkin beda dari materialnya, mungkin beda dari ukurannya, walaupun jenis produknya sama. Nah, seperti perusahaan percetakan ya, ketika kalian memesan kartu undangan ulang tahun misalnya, pastinya antara pesanan orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda-beda, dari ukurannya, dari jenis kertasnya, dari desainnya, ya, dari tulisannya, walaupun produknya sama, yaitu kartu undangan ulang tahun misalnya, atau misalnya pangkalan kusen itu juga pesanan, ya, produknya sama, kusen pintu, tapi antara pesanan yang satu dengan pesanan lain pasti berbeda-beda. Bisa dari ukurannya, bisa dari kayu untuk membuatnya, bisa dari desainnya, ya, bisa dari warnanya, atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi kita menggunakan metode harga pokok pesanan. Ada juga metode harga proses. Nah, kalau metode harga proses, produk yang dibuat itu tidak mempunyai spesifikasi antara yang satu dengan yang lain itu sama spesifikasinya. Misalnya gula, ya, pabrik gula pasir itu kan semua sama. Atau misalnya pabrik mobil Toyota Avanza, itu kan sama ya, ukurannya sama, mungkin yang beda itu hanya warnanya saja, tapi kalau mesinnya apa semuanya sama. Jadi itu bisa diproduksi secara massal, jadi tanpa melalui pesanan terlebih dahulu itu langsung bisa dibuat. Tapi berbeda dengan metode harga pesanan, produk itu baru dibuat setelah adanya pesanan terlebih dahulu. Nah, baik, untuk menjelaskan ini akan Bapak ilustrasikan dengan contoh. Misalnya ini ada salah satu perusahaan, misalnya percetakan lah, katakan seperti itu ya. Jadi pertama dibeli bahan baku 5 juta tunai, ya, ini jurnalnya debit 5 juta, kredit 5 juta. Ini agak cepat. Kemudian pembebanan bahan baku dalam proses produksi. Jadi tadi kita membeli 5 juta ya bahan bakunya, berupa kertas atau yang lainnya. Nah, dari 5 juta itu yang masuk dalam proses produksi baru 4 juta. Waktu mengambil kertas dimasukkan dalam proses produksi itu dicatat, namanya jurnal pembebanan bahan baku ke dalam proses produksi. Jadi jurnalnya adalah BDP BBB. BDP itu adalah barang dalam proses, BBB adalah biaya bahan baku, kreditnya adalah persediaan baku. Tentunya karena persediaan bahan baku itu masuk dalam proses produksi, maka persediaannya akan berkurang. Persediaan berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Jadi jurnalnya debit BDP BBB, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian mencatat gaji dan upah bagian produksi. Jadi dalam metode harga pesanan itu gaji dan upah atau biaya tenaga kerja terbagi menjadi dua, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang langsung itu seperti gaji bagian produksi. Jadi cirinya produksi langsung, biaya produksi langsung adalah besar kecilnya itu dipengaruhi oleh jumlah produksinya. Jadi kalau produknya sedikit ya biaya tenaga kerja langsungnya sedikit. Kalau produksinya banyak ya jadi besar, seperti itu. Ada biaya tenaga kerja langsung, ada tidak langsung. Kalau tidak langsung besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksinya. Seperti misalnya
gaji pengawas atau mandor ya. Kalau dalam perusahaan itu ada mandor pabrik yang tugasnya mengawasi orang-orang yang kerja di bagian produksi. Itu termasuk biaya negara tidak langsung. Jadi mau karyawan 10 mau 11 ya dia gaji setiap bulannya sama. Nah, waktu mencatat itu tidak identik, tidak sama dengan membayar ya. Mencatat aja, begitu ada data mengenai gaji karyawan bagian produksi, maka oleh bagian akuntansi dicatat. Ini gaji dan upahnya 3 juta, PPh karyawannya 300.000. Jadi jurnalnya debit gaji dan upah 3 juta, kreditnya utang PPh karyawan. Ya, jadi perusahaan punya utang pajak penghasilan, utangnya kemana? Ke kantor pajak. Jadi ini yang membayarkan seharusnya karyawan, ya, maka dipotong oleh pihak perusahaan, ya. Jadi perusahaan ini fungsinya adalah menghimpun dari pajak penghasilan karyawan, nanti kemudian setorkan kepada kantor pajak. Kredit utang gaji dan upah. Jadi kewajibannya perusahaan untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan itu 2.700.000. Yang 300.000 nanti dibayarnya ke kantor pajak. Terus ada pembebanan biaya bahan baku, juga ada pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Maka jurnalnya debit BDP BTKL biaya tenaga kerja langsung, kreditnya gaji dan upah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik. Jadi perlu kamu ketahui bahwa biaya produksi terbagi menjadi 3, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu apa? Itu biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh misalnya dalam perusahaan percetakan yang termasuk biaya tenaga kerja langsung yang mana? Seperti listrik, ya, listrik untuk menghidupkan mesin, ya, pemotong kertas atau mesin percetakannya, ya, atau biaya penerangan ruangannya, ya, kemudian biaya penyusutan mesin percetakannya, ya, mungkin ada biaya-biaya lain, itu termasuk biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu ada 2. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan, ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan itu ditentukan jumlahnya sebelum proses produksi. Ya, kita jadi harus bisa menentukan, walaupun produksinya belum dibuat, kita harus bisa menentukan untuk menghitung berapa besarnya harga pokok produksinya, ya. Nah, sementara BOP yang sungguhnya itu adalah BOP yang terjadi atau yang baru bisa dihitung setelah proses produksi itu selesai dibuat. Nah, BOP yang dibebankan ditentukan jumlahnya berdasarkan tarif. Misalnya nih 150% dari tenaga kerja langsung, atau bisa dari biaya bahan baku. Nah, ini berdasarkan pengalaman tahun yang lalu. Misalnya tahun yang lalu biaya tenaga kerjanya itu ada 1 juta, sementara BOP-nya 1.500.000. Ya, jadi berapa persen? Ya 1.500.000 dibagi 1 juta kali 100%, jadi 150%. Jadi dari pengalaman tahun lalu, ya, BOP-nya itu sebesar 150%-nya dari kerja langsung. Berarti untuk tahun ini atau tahun akan datang, ya, atau tahun berikutnya, ya BOP-nya ya 150% dari tenaga kerja langsungnya. Jadi bisa dihitung dari tenaga kerja langsung, bisa dihitung dari biaya bahan bakunya. Terserah kebijakan perusahaan itu. Nah, misal di sini ditentukan 150% dari tenaga kerja langsung. Jadi jurnal pembebanan, jurnal ini bukan pembeban, jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan.
jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan. Jurnalnya debit BOP yang dibebankan, kredit BOP yang sesungguhnya. 4.500.000 dari mana? 150% dikali gaji dan upahnya atau tenaga kerja langsungnya. Tadi gaji dan upah itu sebesar 3 juta. Jadi 150% kali 3 juta itu 4.500.000. Kemudian yang berikutnya BOP yang sungguhnya sebesar 4.450.000. Setelah produksi itu selesai dibuat, dihitung ada 4.450.000. Jadi yang dalam ini adalah jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Jurnalnya debit BOP yang sungguhnya, kredit perkiraan BOP yang sungguhnya. Maksudnya perkiraan BOP yang sungguhnya, karena dalam soal ini BOP sungguhnya apa saja tidak dijelaskan, maka kreditnya perkiraan BOP yang sungguhnya. Tapi kalau dalam soal dijelaskan, misalnya untuk BOP sungguhnya ada biaya perlengkapan pabrik, ya, ada biaya penyusutan mesin, ada gaji mandor atau pengawas, maka kreditnya nanti BOP yang sesungguhnya kredit biaya perlengkapan pabrik, kredit biaya listrik pabrik, misalnya biaya mandor pabrik. Nah, seperti itu. Karena dalam soal yang tidak dijelaskan BOP yang sesungguhnya itu apa saja, maka menggunakan perkiraan BOP yang sesungguhnya atau perkiraan BOP yang dikredit. Itu 4.450.000. Ini mungkin lebih tepat perkiraan BOP yang dikredit. Perkiraan BOP sungguhnya yang dikredit. Perkiraan BOP yang sungguhnya dikredit kan terlalu panjang ya. Jadi disingkat ya, perkiraan BOP yang dikredit. 4.450.000. Kemudian yang ketujuh yaitu mencatat pembebanan BOP. Ya, ingat ya. Jadi BOP itu jurnalnya ada jurnal mencatat BOP yang dibebankan, ada jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya, ada jurnal untuk mencatat pembebanan BOP. Nah, jurnalnya adalah BDP BOP, kredit BOP yang dibebankan sebesar BOP yang dibebankannya, ya, bukan yang sesungguhnya. Yang bebankan 4.500.000, ya, yang sesungguhnya 4.450.000. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal untuk mencatat selisih BOP. Selisih BOP itu diperoleh dari mana? Kita tahu bahwa tadi BOP yang dibebankan ini yang 4.500.000 dengan BOP yang sesungguhnya 4.450.000 ini jumlahnya nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena kalau BOP yang dibebankan ditentukan sebelum proses produksi berdasarkan tarif, ya tadi 150% dari tenaga kerja langsung. Sementara kalau BOP yang sungguhnya itu benar yang real terjadi dihitung setelah proses produksi itu selesai. Ya, pasti. Jadi ada selisihnya. Nah, kalau BOP yang dibebankan lebih besar daripada BOP yang sungguhnya, maka istilahnya nanti selisihnya adalah selisih laba. Sebaliknya kalau BOP yang dibebankan lebih kecil jumlahnya, maka selisih BOP-nya adalah selisih rugi. Nah, kalau selisih laba, maka selisih BOP-nya dicatat di sebelah kredit. Kalau selisih rugi, dibalik jurnalnya selisih BOP-nya sebelah debit. Jurnal untuk mencatat selisih BOP ini juga jurnal untuk menutup perkiraan BOP yang sesungguhnya atau untuk mengenolkan perkiraan BOP yang sesungguhnya. Sekarang kita buktikan ya. Nah, ini ada perkiraan BOP yang sesungguhnya kredit 4.500.000. Kemudian ini debit 4.450.000. Tadi lebih besar yang kredit kan. Berarti supaya nanti saldonya sama, maka yang debit itu harus ditambah berapa? Nah, maka di sini kan BOP yang sesungguhnya debit ditambah selisihnya.
Jadi dengan adanya jurnal ini ya mencatat selisih BOP, nanti BOP yang sesungguhnya jumlahnya antara yang kredit nih 4.500.000 dengan yang debit 4.450 ditambah 50 kan jadi 4.500.000, jadi sama ya. Nah, itu nomor 8, jurnal untuk mencatat selisih BOP. Di selisih BOP itu bisa selisih laba, bisa selisih rugi. Kemudian mencatat persediaan barang jadi dengan biaya bahan bakunya bayar itu 3 juta dan tenaga kerjanya 2 juta. Nah, jurnalnya debit persediaan barang jadi, kredit biaya bahan baku ya 3 juta nih dari soal, PTKL-nya 2 juta dari soal, BDP BOP yang 3 juta dari mana? Nah, kita ingat bahwa tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi 3 juta itu didapatkan dari 150% dikali 2 juta, jadi ada 3 juta. Maka persediaan barang tadinya 8 juta ya, 3 juta tambah 2 juta tambah 3 juta jadi 8 juta. Kemudian untuk mencatat persediaan barang dalam proses ya, itu biaya dalam proses bahan baku 1 juta. 1 juta dari mana? Nah, persediaan bahan baku yang masuk dalam proses kan tadi ada 4 juta nih, 4 juta yang masuk dalam proses ada 4 juta. Kemudian yang masuk dalam proses itu setelah diproses produksi yang sudah menjadi barang jadi itu ada 3 juta. Tentunya sisanya yang 1 juta ini ya masih menjadi barang dalam proses ya, seperti itu pemahamannya. Demikian juga untuk biaya tenaga kerja langsung yang masuk dalam proses itu ada 3 juta, yang sudah jadi 2 juta, maka yang belum jadi ada 1 juta. Terus 1.500.000 dari mana? Ini berdasarkan tarifnya 150% dari tenaga kerja langsung 1 juta dan 1.500.000. Kemudian setelah barang itu selesai diproses sudah jadi ya, untuk metode pesanan ya nanti akan diambil oleh pemesannya atau nanti diantar ya pesanannya ke pemesannya. Kamu sudah pesan kartu undangan tadi sudah jadi, kamu ambil kan, jadi nggak disimpan di gudang perusahaan ya, tidak seperti pabrik mobil. Waktu mobil udah jadi, mobilnya disimpan ke gudang. Kalau ini enggak, sudah jadi diambil oleh pemesannya atau diantarkan ke pemesannya. Dan ini diserahkan ke pemesannya ya, harganya 8.500.000. Maka jualnya debit cash kredit penjualan 8.500.000. Nah, ini menggunakan metode perpetual. Cirinya adalah setiap kita melakukan penjualan selalu diikuti dengan pencatatan harga pokoknya. 8 juta dari mana nih harga pokoknya? Tadi persediaan barang jadi nih 8 juta. Jadi harga pokoknya kan 8 juta ya, dijual 8.500.000. Nah, itu barangkali penjelasan singkat dari Bapak, mudah-mudahan kamu cukup jelas. Kalau belum jelas mungkin bisa kamu nyari literatur lain ya, bisa baca buku atau bisa lihat video mungkin di YouTube atau yang lainnya supaya lebih jelas lagi. Mungkin itu saja dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.